Tema kita hidup mulia dengan sunnah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sunnah itu apa Ustaz? Di dalam istilah sunnah kalau dari segi bahasa, sunnah itu kebiasaan. Jadi kalau ada ibu-ibu asal pergi ke masjid setelah pakai mukena dia pakai lipstik. Asal pergi ke masjid pakai lipstik, maka itu sunnah. Sunnah siapa? Sunnah ibu-ibu. Ya Pak. Kalau ada bapak pagi ngopi, kecuali Ramadan nih Pak, pagi ngopi, siang ngopi, ya mau sebelum tidur ngopi, itu kebiasaan. Karena sunnah menurut bahasa kebiasaan. Maka ngopi itu sunnah. Tapi sunnah siapa? Sunnah bapak. Ada contoh pemimpin suka berjanji dan dia kadang-kadang suka berbohong. Hampir setiap kebijakannya kadang ngutang. Berarti andai kata ada begini pemimpin, berarti itu sunnah. Cuma sunnah menurut dia. Apapun Bapak Ibu. Ada ulama, contoh asal dia buat fatwa menyeleneh semua. Asal buat fatwa nyeleneh. Asal buat fatwa nyeleneh. Maka nyelenehnya itu sunnahnya dia. Kenapa? Kebiasaannya. Itu sunnah menurut bahasa. Lalu menurut istilah Ustaz, segala sesuatu yang disandarkan kepada baginda Nabi, baik dia perkataan, perbuatan atau diamnya Nabi, atau secara umumnya kalau ditarik kepada kita Bapak Ibu, segala aktivitas yang kita lakukan sesuai dengan tuntunan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itulah namanya sunnah. Nah, ini Bapak Ibu, sunnah. Lalu apa kemuliaannya Ustaz? Jelas, hadis Sunan Tirmizi. Bapak Ibu sering dengar ini hadis. Kata Nabi, man ahya sunnati faqad ahabbani. Siapa yang menghidupkan sunnahku mulai dari yang kecil. Ya, mulai yang dari yang kecil. Islam ini agama yang paling sempurna. Ya, mulai dari maka dia adalah orang yang mencintaiku kata Nabi. Sementara wa man ahabbani, siapa yang sungguh-sungguh mencintaiku, kana ma'i fil jannah, itu orang akan bersamaku nanti di sorga. Ini kan tidak ada kemuliaan yang paling mulia di sisi Allah, ya kita ini di sisi Allah kecuali kita bersama Nabi di sorga. Ini kan Bapak Ibu satu kemuliaan. Namun perlu kita pahami, menghidupkan sunnah di akhir zaman ini juga kata sebagian ulama seperti memegang bara api. Berarti berat Bapak Ibu. Kadang kita dianggap asing, ya, kadang kita dicemeeh. Padahal kita menghidupkan sunnah Nabi. Makanya ada buku berjudul 1000 sunnah Nabi. Mulai dari bangun tidur sampai tidur kembali. Ya, bagaimana aktivitas keseharian kita mengikut tuntunan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dalam hadis riwayat Imam Al-Baihaqi jelas, ya, wa man tamassaka bi sunnati, siapa orang yang bisa menggenggam istiqamah sunnahku, ya, inda fasadi ummah, ketika umat ini sudah mulai rusak. Kita ini kan bisa dikatakan udahlah mungkin 60% sudah rusak mungkin Pak ya. Ya Pak ya. Jujurlah Pak, ini nampaknya payah juga jawabnya ini. Ya Pak ya. Bisalah kita katakan ya, inda fasadi ummah, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka ajaruhu, pahalanya kalau dia istiqamah, pahalanya itu ajaru mi'ati syahidin, 100 orang syahid. Walaupun ini memang hadis nanti diperdebatkan dalam segi hasankah apakah dhaifnya. Ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang penting kita istiqamah di atas sunnah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kemuliaan yang kita dapatkan lagi Ustaz? Pertama, wa anzalallahu al-barakata fi hayatih. Allah berikan, turunkan keberkahan pada kehidupannya. Ibu-ibu, kalau menghidupkan sunnah di rumah, mulai di rumah, apapun bentuknya, maka berkah hidupnya. Ya Pak? Yang kedua, wa anzalallahu as-sakinata fi qulubihim. Allah turunkan ketenangan pada jiwanya. Sebesar apapun musibah, dia bisa menghadapinya. Ini kalau orang menghidupkan sunnah baginda Nabi. Lalu ini berkaitan pas kita ini bulan Ramadan. Ustadz, apakah sunnah yang paling top? Ini bahasanya paling top Bapak Ibu. Paling hebat
Jangan sempat sunnah ini di Ramadan ini kita abaikan Bapak Ibu. Ya, sunnah Nabi. Apa saja di Ustaz? Ada disebutkan dalam kitab Irsadul Ibad ala Sabilir Rasyad karya Syekh Al-Imam Zainuddin Al-Malibari di halaman 96. Jadi kata beliau Bapak Ibu, ada sunnah yang jangan sempat ya tidak kita lakukan, salah satunya di bulan ini Bapak Ibu. Memang sering kita dengar sunnah ini, tapi jangan sempat kita tidak ambil bagian daripada sunnah baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama, kata beliau, yusannu fi syahri Ramadana, disunnahkan pada bulan suci Ramadan iksa banyak bacaan Al-Qur'an. Cuma ibu-ibu yang di belakang Bu, kalau masih terbata-bata, nggak usah pakai mic, ya Bu ya. Nanti orang di situ anak muda tertabraknya nanti apa tuh Bu? Kenapa? Karena terbata-bata Pak. Allazi atau nggak dapat tekongannya. Ya, membilangkan allazi atau amahum minju. Ini Bapak Ibu mengaji Quran. Kita mungkin tak bisa seperti Utsman bin Affan yang pernah menghatamkan khutmatan fil witir, menghatamkan Quran yaitu pada satu rakaat witir. Orang mencemeh Utsman. Masa sahabat Nabi, menantu Nabi, ya, masa cuma witirnya cuma satu rakaat. Kata bininya, inilah Bu, jadi istri itu boleh membela suami. Kata bininya, suami itu walaupun satu rakaat, tapi ia pernah menghatamkan Quran, ya, pada satu rakaat witir. Bukan soal jumlah rakaatnya, tapi lamanya. Kita nggak bisa mungkin seperti Utsman bin Affan, susahlah. Ya, yang kedua mungkin kita nggak bisa seperti Imam Syafi'i. Yang mana wakana Syafi'i yuhtimul Qur'ana, Imam Syafi'i menghatamkan Quran fi syahri Ramadan 60 marrah, 60 kali Bapak Ibu. Itu di luar salat. 60 kali di luar salat. Makanya ada kitab yang membahas Imam Syafi'i Bapak Ibu, tahu jumlah alif, jumlah ba, jumlah ro, saking cerdasnya Imamuna Asy-Syafi'i. Kalau kita jangan tanya. Ya Pak ya, titik aja nggak tahu kita berapa jumlahnya. Bu, ada ibu-ibu yang tahu titik berapa jumlahnya? Oi, Bu. Serius sekali ibunya nampaknya. Ada Bu? Kalau ada saya kasih 200.000, ada kebetulan di kantong ini ha. Ya, jumlah titik Pak. Nah, jumlah titik dalam Quran itu sekitar 1.025.000 lebih 30. Kalau Bapak Ibu nggak percaya, hitung sendiri. Ya Pak, 1.025.000 lebih 30. Itu titik dalam Quran. Imam Syafi'i. Minimal kita ambil bagian daripada baca Quran ini, minimal 2 lembar 5 kali sudah 1 kali hatam pada bulan suci Ramadan. Kalau 4 lembar sudah ya 2 kali kita menghatamkan Al-Quran. Ini Quran. Mana lagi yang kedua sunnah, wa yusannu fi syahri Ramadan at-tawassu'atu 'alal iyal. Berlapang-lapang kepada keluarga. Maksudnya selama ini mungkin Bapak Ibu sibuk. Ya, tidak ada kebersamaan. Namanya saja satu rumah, tapi nggak ada waktu untuk anak, untuk keluarga. Ini manfaatkan minimal kita buka bersama dan minimal kita sahur bersama. Dan diantaranya para ulama juga menafsirkan wa tawassu'atu 'alal iyal ini juga i'ta'uhum ziyadah, menambah budget uang belanja. Bu, kalau biasanya 1 minggu di luar Ramadan ibu dikasih 200.000, Pak, di bulan Ramadan ini kasih 2 juta. Berapa Bu? Woi, mau Bu? Bu, mau Bu? Ya, ditambah Pak budget sunnah. Ini ada dalam kitab Irsadul Ibad. I'ta'uhum ziyadah, menambah budget belanja supaya bisa berbagi nanti untuk berbuka puasa. Ini juga sunnah. Wassadaqah, sedekah. Kalau sedekah sudah sering dibahas guru-guru kita, sedekah pada bulan suci Ramadan. Jadi berbeda Bapak Ibu. Quran saja berbeda. Kalau baca Quran Bapak Ibu, kalau kita baca Quran tanpa wudu 1 huruf 10 pahala. Kalau dengan wudu itu 25. Itu di Ramadan. Kalau waktu solat kita membaca Quran waktu solat 1 hurufnya 100. Itu kata Imam An-Nawawi dalam kitabnya At-Tibyan. Ia mengatakan siapa? Imam Nawawi. Itu masih di luar Ramadan. Kalau di dalam Ramadan tentu dilipat gandakan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala.
Nah, ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mana lagi? Yang keempat. Yang keempat tahajjud. Nih, kata Buya Hamka dalam tafsir Al-Ajharnya Bapak Ibu, man kasura salatu layalihi, siapa yang ada solat malamnya, solat tahajudnya, nawwara qalbahu bin nahar, maka hatinya di siang hari senantiasa dapat bimbingan bercahaya. Bukan soal wajahnya bercahaya, tapi ingat orang yang solat itu Pak, senang orang beriman melihat wajahnya, walaupun dia hitam, walaupun kadang-kadang orang manggil dia Hajar Aswad. Tapi kalau dia orang beriman, orang yang beribadah, senang kaum muslimin menatap wajahnya. Seperti siapa? Kabilalil bin Rabah. Seperti Bilal bin Rabah, itu yang putih cuma dua, gigi dengan matanya. Yang putih matanya. Tapi orang beriman senang melihat Bilal bin Rabah. Nah, ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sunnah yang jangan sempat kita abaikan pada bulan suci Ramadan. Tahajud. Karena kedudukan tahajud ini maqam mahmudah. Pertama, kita dapat kedudukan yang tinggi. Yang kedua, kata-kata kita senantiasa dibimbing oleh Allah. Kalau Bapak Ibu ahli tahajud, walau rakaatani, sekalipun cuma 2 rakaat. Ya Pak ya, Ustadz, saya sudah sholat malam ini, saya sudah tutup dengan witir. Saya tahajud apakah dengan witir? Ya enggak mesti lagi dengan witir kalau kita sudah witir. Kalau kita sudah witir, nggak mesti lagi kita witir. Tapi ada hadis Ustaz, ija'alu akhir salatikum bil witra. Jadi kalau akhir salatmu dengan witir. Ya, karena kita sudah witir. Kalau mau nanti taraweh, ya, ibu keluar atau bapak keluar. Nah, cuma jangan nggak ikutlah kebersamaannya. Ya, Pak ya, tak ikut kebersamaan. Nah, ini juga termasuk ya sunnah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mana lagi yang paling afdal di bulan Ramadan? Kata Syekh Al-Imam Jainuddin, wa ihsanu ilal aqaribi wal jiran. Berbuat ihsan kepada tetangga dan kerabat. Kerabat terdekat Bapak Ibu, sudahkah ditelepon? Pak, jangan sempat kita sudah masuk pada bulan suci Ramadan kita masih gontok-gontokan, ya, masih belum baik-baik. Nah, inilah sambung yang putus, kita sambung ini pada bulan suci Ramadan. Supaya Ramadan itu tarmidu zunubana, membakar segala kita punya dosa. Setelah itu wal i'tikafu fil awahiril asir. Nanti kita ambil momen i'tikaf pada terakhir. Baru setelah i'tikaf, sunnah yang paling afdal lagi wad du'a'u, berdoa. Doanya apa? Yang diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada Aisyah Ummul Mukminin. Nah, doanya hadisun sahih. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Coba dulu Bapak-bapak. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ibu-ibu, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Nah, ini doanya nih kita amalkan nih Bapak Ibu. Ya, ini hadisnya sahih, diajarkan langsung baginda Nabi kepada para sahabat dan begitu juga kepada istrinya. Ini paling sunnah ya yang kita amalkan pada bulan suci Ramadan. Doa-doa ini mesti kita ambil bagian pada bulan suci Ramadan ini. Ya. Tapi kalau kita sudah menghidupkan sunnah baginda Nabi, hilangkan sifat ini. Istaksaro amalah, hilangkan. Merasa paling banyak amal, merasa paling sunnah, hilangkan tuh Pak. Karena setan tu li'anna syaitana la yatrukuka. Karena setan akan berusaha. Ketika kita sudah mengamalkan sunnah, langsung dia tanamkan masukkannya sini. Merasa paling sunnah. Ya, ini yang mesti. Kalau kita sudah menghidupkan sunnah, hilangkan perasaan paling sunnah dan jangan mengkapling-kapling. Ya, jangan gampang mengkapling-kapling, mencomot-comot. Ini sunnah, ini bid'ah, sampai-sampai hal-hal yang nggak masuk akal. Ada namanya KP sunnah, laundry sunnah, apa lagi? Nah, bertambah-tambah Pak. Ya, nggak mesti itu berlebihan tuh Pak. Kecuali mungkin laundry sesuai dengan syar'i caranya, enggak apa-apa. Nah, ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita menghidupkan sunnah baginda Nabi, yang paling penting kita bersama Nabi di surganya, ya, di surganya Allah Subhanahu wa taala. Lalu kita dapat warabud darajat, diangkat derajat kita setinggi-tingginya. Sedangkan pangkat ya keduniaan saja kita senangnya luar biasa.
Saya sering diundang oleh ibu-ibu hanya gara anaknya lulus PNS. Lulus PNS. Senangnya dia luar biasa. Itu kan baru ibaratnya pangkat naik pangkat dari segi ke dunia. Bagaimana pula pangkat kita tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini saja Bapak Ibu yang bisa kita sampaikan. Intinya mari kita hidupkan sunnah baginda Nabi mulai dari yang sekecil-kecilnya. Karena masih banyak sunnah Nabi yang banyak kita tinggalkan. Di antaranya tahnik, siwak dan lain sebagainya. Ini kita abaikan. Maka kita hidupkan sunnah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang paling penting, sunnah lagi dalam kitab yang lain paling afdal pada Ramadan, hudurul majlis, menghadiri majlis ilmu. Ini sampai-sampai malaikat Jibril berkeinginan menjadi anak Adam karena melihat betapa besarnya fadilah hadir di majlis ilmu. Kalau ditumpahkan ke bumi, bumi tak bisa menampung. Saking besarnya. Cuma untung Allah tidak perlihatkan. Kalau Allah perlihatkan fadilah Bapak Ibu yang sedang duduk mendengarkan hadir di majlis ilmu, nanti Bapak Ibu tak mau lagi bekerja. Tak mau lagi bekerja nanti. Karena kalau sudah melihat, kenapa? Karena malaikat tahu nilainya. Betapa besarnya nilai ya orang yang hadir di majlis ilmu. Maka bumi ini akan menangis kalau dia tidak diduduki oleh orang-orang yang menuntut ilmu di jalan Allah Subhanahu wa taala. Hidup mulia dengan sunnah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhir ini